Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu tentang hipoparathyroidisme. Yang pertama ada Miftah Jana sebagai penyaji, Faresta Umar sebagai penyaji, Riani sebagai penyaji, Muhammad Rifat sebagai operator, Mariam Hanifah sebagai anggota, Widini sebagai anggota, Mufidatul Isak sebagai anggota, Evi Tamara sebagai anggota, dan Laila sebagai anggota. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Miftahul. Kepada Miftahul dipersilakan. Yang pertama, pengertian hipoparathyroidisme. Hipoparathyroidisme merupakan keadaan di mana sekresi hormon paratiroid atau parathormon oleh kelenjar paratiroid menurun sehingga terjadi penurunan kadar kalsium dalam darah dan meningkatkan kadar fosfat yang kemudian menimbulkan iritabilitas neuromuskular yang jelas menurut Black tahun 2009. Kemudian menurut Geriski tahun 2009, hipoparathyroidisme adalah kondisi di mana tubuh tidak membuat cukup hormon paratiroid. Selanjutnya, klasifikasi hipoparathyroid. Pertama, hipoparathyroid idiopatik, yaitu gangguan ini relatif jarang dapat kongenital atau diperoleh, sedang atau berat, untuk sementara atau untuk seumur hidup. Biasanya bentuk bawaan berhubungan dengan tiadanya atau cederanya kelenjar paratiroid. Kemudian yang kedua, hipoparathyroid pasca badan. Bentuk ini lebih sering dan bentuk idiopatik. Biasanya terjadi pada pengangkatan tiroid. Paratiroid ikut terangkat, namun bisa terjadi pada tindakan bedah lain. Bila terjadi cedera atau terangkat sebagian, jaringan paratiroid sisa biasanya sanggup meneruskan fungsinya. Jadi terjadi kehilangan hormon paratiroid untuk sementara saja. Bila seluruh paratiroid terangkat, maka timbul keadaan hipokalsemia berat menurut Tambayong 2000. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh para Salma. Kepada para Salma dipersilakan. Selanjutnya, etiologi hipoparathyroid. Yang pertama ada pankreatitis akut atau malabsorpsi, gagal ginjal, dan osteoma. Yang selanjutnya adalah gangguan genetik autoimun atau kondisi kongenital tidak adanya kelenjar paratiroid. Selanjutnya, secara tidak sengaja terjadi pengangkatan atau cedera kelenjar paratiroid atau idiopatik ketika dilakukan tiroidektomi atau pembedahan leher lain atau kadang-kadang radiasi yang masih pada kelenjar paratiroid. Selanjutnya, infak iskemik kelenjar paratiroid selama pembedahan, amiodosis, neoplasma atau trauma, dan kerusakan sintesis dan pelepasan hormon akibat hipomagneseman.
Selanjutnya manifestasi klinik. Pada manifestasi klinik ini gejala yang paling timbul yang pertama yaitu hipertensia atau mati rasa. Yang kedua parestesia yaitu kesemutan. Yang ketiga epilepsi atau kejang. Dan juga gejala-gejala yang timbul seperti konvulsi-konvulsi yang tonis atau kronis. Dan selanjutnya sklidolaminia atau spasme yang bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya rambut alis dan bulu mata yang bercak-bercak atau hilang. Dan juga kulit kering dan bersisik. Disfagia dan disartria. Kelumpuhan otot-otot, aritmia jantung, erupsi gigi terhambat dan tanpa hipopansi. Kuku-kuku tipis dan rapuh, gangguan emosi seperti mudah tersinggung, emosi tidak stabil. Selanjutnya gangguan ingatan dan perasaan kacau, dan juga perubahan kulit rambut, kuku gigi, dan lensa mata. Selanjutnya komplikasi. Pada hipotiroidisme ini terjadi hipokalsemia, di mana keadaan klinis yang disebabkan oleh kadar kalsium serum kurang dari 9 mg per 100 ml. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh terangkatnya kelenjar paratiroid waktu pembedahan atau sebagai akibat destruksi autoimun dari kelenjar-kelenjar tersebut. Dan selanjutnya insusiensi ginjal kronik. Pada keadaan ini kalsium serum rendah, fosfor serum sangat tinggi karena retensi dari fosfor dan ureu, kreatinin darah meninggi. Hal ini disebabkan adanya kerja hormon paratiroid. Menurut Mia Safira 2018. Selanjutnya pada pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang ini dapat dilihat pada pemeriksaan refleks. Dapat ditemukan beberapa refleks patologis. Selanjutnya pemeriksaan penunjang juga pada hasil labor seperti kalsium rendah, fosfor anabolik dalam serum tinggi, fosfatase alkali normal atau rendah, dan juga bisa pada fotoronsen di mana sering terdapat klasifikasi yang bilateral pada ganglion basalis di tengkorak, dan juga kadang-kadang terdapat pula klasifikasi di cerebellum dan plexus choroid, dan juga bisa dengan EKG di mana T-nya interval lebih panjang. Nah, pada konsep asuhan keperawatannya seperti biasa, yaitu yang pertama pengkajian seperti identitas lengkap, keluhan utama, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan seperti pemeriksaan fisik juga bisa. Nah, pada diagnosa keperawatan yang prioritasnya muncul pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hipertonia atau otot pernapasan. Dan diagnosa aktualnya muncul ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan penurunan absorpsi intestinal. Yang ketiga, muncul diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan kekakuan ekstremitas. Dan terakhir, risiko cedera berhubungan dengan risiko kejang atau tetani yang diakibatkan oleh hipokalsemia. Terima kasih kepada Lara. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan yang pertama dari kelompok 1. Baiklah, pertama Arif Wahyudi dipersilakan. Saya akan bertanya kepada Bapak, mengapa
Yudi, ulang lagi soalnya. Baiklah, selanjutnya kepada kelompok 3. Persilakan. Baiklah, saya Raffi Sisoni ingin bertanya, yaitu apakah pada ibu hamil yang menderita hipoparatiroid dapat menyebabkan bayi lahir rendah pada saat melahirkan? Terima kasih. Kami bisa mengulang kembali pertanyaannya. Apakah pada ibu hamil yang menderita hipoparatiroid dapat menyebabkan BBLR pada saat melahirkan? Baik, selanjutnya kepada Wulan dipersilakan. Terima kasih kepada Wulan. Kami mohon waktunya sebentar untuk mendiskusikan jawaban. Pertanyaan dari Arif Wahyudi akan dijawab oleh Vidini. Kepada Vidini dipersilakan. Dan fosfor meningkat pada hipoparatiroidisme. Pada hipoparatiroidisme ini kan ada namanya paratermon. Paratermon ini fungsinya mengatur metabolisme kalsium dan fosfat dalam darah di tubuh. Jadi paratermon ini sudah terganggu. Jadi mengakibatkan metabolisme kalsium menurun dan fosfat meningkat. Karena fosfat tidak ada hormon yang meningkatnya lagi. Baiklah, terima kasih kepada Dini. Apakah ada boleh mengerti dengan jawaban ini? Selanjutnya pertanyaan dari kepada para semua dipersilakan. Pertanyaannya, apakah ibu hamil yang menderita hipoparatiroid saat melahirkan bayinya bisa menderita BBLR? Jawabannya adalah tidak, karena yang mengakibatkan BBLR adalah hipertiroid, bukan hipoparatiroid. Karena adanya hipermetabolisme pada ibu sehingga menghambat suplai nutrisi dan oksigen pada janin yang menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. Terima kasih kepada Faras. Apakah Kak Arni mengerti dengan jawaban Faras? Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 yang akan pertanyaan luar yang akan dijawab oleh Mary. Pada Mary dipersilakan. Soalnya bagaimana patofisiologi terjadinya keefektifan pola nafas. Yang pertama, hipoparatiroidisme, yaitu terjadinya defisiensi PTH yang menyebabkan ekskresi karbon oleh ginjal dan absorpsi karbon dalam tulang menurun, sehingga terjadinya hipokalkesemia. Selanjutnya terjadi kadar kalsium menurun yang menyebabkan potensial membran terganggu. Selanjutnya terjadinya potensial aksi mudah terjadi dan terjadinya info saraf ke otot saluran pernapasan meningkat.
sehingga terjadinya bronkospasme dan spasme laring, dan menyebabkan sesak nafas sehingga terjadinya ketidakefektifan pola nafas. Terima kasih kepada dengan jawaban Maryam. Sesi kedua pertanyaan yang ingin bertanya. Nomor 1 dipersilakan DJ. Pada diagnosa keperawatan kalian terdapat intoleransi aktivitas. Bagaimana terjadinya intoleransi aktivitas? Terima kasih kepada DJ. Selanjutnya kepada Putri Ramadhani dipersilakan. Terima kasih kepada Putri Ramadhani. Selanjutnya kepada Yani Fitri dipersilakan. Teman-teman kami mohon waktunya untuk diskusikan jawaban teman-teman. Baiklah, pertanyaan dari Jihan akan dijawab oleh Evi Tamara. Kepada Evi Tamara dipersilakan. Ada intoleransi aktivitas, kenapa bisa terjadi? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Dari pertama yaitu dari hipoparatiroid terjadilah absorpsi Ca dalam tulang dan terjadinya hipokalsemia dan terbagi menjadi dua, yaitu blood dan brain. Yang dari blood yaitu jantung kekurangan kalsium dan menjadi prontesial membran terganggu. Selanjutnya prontesial mudah terjadi dan terjadinya saraf ke otak jantung meningkat, kontraksi otot jantung meningkat dan terjadinya aritmia jantung dan penurunan curah jantung, menjadi tubuh mudah lelah dan terjadilah interaksi aktivitas. Terima kasih kepada kita Mara pengajian dengan jawaban Evi. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Yusuf akan dijawab oleh Laila. Kepada Laila dipersilakan. Pertanyaannya jelaskan estiomalacia dan kenapa hipoparatiroidisme bisa estiomalacia. Estiomalacia itu adalah kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang jadi lunak sehingga mudah patah. Jadi hubungannya dengan etiologi hipoparatiroidisme ini, karena hipoparatiroidisme ini kan ada namanya hormon paratohormon yang mengatur metabolisme kalsium dalam darah, sehingga mengakibatkan tulang menjadi lunak dan mudah rapuh yang menyebabkan tulang patah. Jadi estiomalacia ini merupakan gangguan tulang yang disebabkan oleh darah.
Terima kasih Laila. Apakah Putri sudah mengerti dengan jawaban Laila? Selanjutnya pertanyaan Kak Yani yang akan dijawab oleh Mufi. Kepada Mufi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Yani. Apakah yang ditemukan pada pemeriksaan fisik hipoparathyroidisme? Pada pemeriksaan fisiknya, yang pertama kita dapat melihat pada breathing, yaitu biasanya terdengar suara stridor atau suara serak. Yang kedua blood, yaitu adanya diskimia jantung, cyanosis, palpitasi. Yang ketiga yaitu brain, yaitu adanya parareteresis pada bibir, lidah, jari-jari kaki, kesemutan, tremor, hiperefresia, tanda prokotek, dan proses positif, edema, udem, labilitas emosional, peka rangsang, ansietas, perubahan dalam tingkat kesadaran, tekanan kejang. Pada bladder yaitu pembentukan kalkuli pada ginjal. Pada bowel yaitu merasakan mual, muntah, nyeri pada abdomen. Pada bone yaitu rambut tipis, pertumbuhan kuku buru yang deformitas dan gampang patah, kulit kering. Terakhir yaitu endokrin, sekresi para hormon dari jumlah lengkap. Baiklah, terima kasih kepada Mufi. Apakah Kak Yani mengerti dengan jawaban Mufi? Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf bila terdapat